Ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengomentari tadi malam ya. Tadi malam ada ya debat yang mana semua sudah menyaksikan. Bagi yang cinta dengan media sosial, tentu tadi malam mengikuti debat presiden, calon presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Anies Baswedan, Pak Prabowo, juga Ganjar. Ketiga calon ini tadi malam debat yang luar biasa dan sangat panas. Dan tentu saja saya sebagai masyarakat ya juga ingin mengomentari atau mereaksi sebuah debat yang sangat hebat tadi malam, luar biasa, dan ini lebih berbobot daripada debat yang pertama. Tentu saja kami sebagai masyarakat banyak itu juga mengomentari beberapa kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan dari paslon. Hari ini saya akan sedikit mengomentari perdebatan Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Nah, ini intinya berbicara tentang etika dan nilai, ya. Tapi kita tekankan masalah nilai nanti ya. Oke, kita ikuti dulu, ya, videonya. Kemudian nanti kita akan reaksi bersama-sama. Oke. Baik, waktu hanya terus bertempur, ada korban nyawa, itu keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar negara bicara etik ya kan, saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Oke, kita menyuplik 1 menit ya video perdebatan antara Pak Anies dengan Pak Prabowo, di mana pertanyaan diambil oleh Pak Anies. Nah, di situ yang jelas kaitannya dengan nilai, bahwa semakin tinggi jabatan atau seorang pemimpin maka semakin kompleks tentang nilai, dan tentu saja berkaitan dengan nilai dan etika. Ini sangat luar biasa. Pak Anies masih mempergunakan pola-pola lama menyerang, dan itulah memang karakternya ya, karakter menyerang. Pak Prabowo bahkan masih mengungkit masalah etika yang mana berkaitan dengan cawapresnya ya. Berarti itu bentuk kompromi oleh Pak Prabowo. Kemudian soal etika, di dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya bahkan sampai tidak bisa menirukan apa kalimatnya Pak Prabowo. Nah, kita coba untuk menganalisa bersama-sama ya, siapa yang punya etika antara Pak Prabowo dan Pak Anies. Kalau Pak Anies jelas menyebut Pak Prabowo masih kompromi dengan etika ya.
Kemudian Pak Prabowo menjelaskan bahwa Anies tidak pantas berbicara tentang etika, karena etika itu harus dilakukan, diucapkan antara mulut dan hati harus sama. Ini nilai kejujuran. Nah, sehingga teori ini memang betul-betul ada, bahwa etika itu adalah sebuah perilaku, ya, kesopanan. Bahkan berpakaian pun juga bagian dari etika. Nah, kalau kita melihat di sini, etika yang dimaksud Pak Prabowo adalah etika Anies ketika Anies dulu itu dijadikan gubernur di DKI Jakarta. Tentu saja Pak Prabowo yang mencalonkan, kemudian juga mendanai dan lain sebagainya, dan sempat Pak Anies tidak akan mencalonkan apabila Pak Prabowo mencalonkan. Nah, dari sinilah Pak Prabowo merasa kalau Anies itu tidak pantas berbicara etika, karena Pak Anies tidak menghargai nilai-nilai etika. Ya, etika itu berarti kan antara pantas dan tidak pantas. Misalkan kalau saya dulu dijadikan Pak Prabowo gubernur, sekarang saya bersaing dengan Pak Prabowo, nah ini yang dimaksud Pak Prabowo etika, kurang etika. Nah, sehingga tidak boleh berbicara etika. Namun ini ya, itulah politik. Politik itu dinamis, kebutuhan, kepentingan. Tidak ada yang namanya kawan yang abadi. Tidak ada lawan abadi. Lawan bisa menjadi kawan, kawan bisa menjadi lawan. Nah, inilah etika. Nah, perlu juga kita cermati dalam teori di kultur Jawa, ya, kultur Jawa, bahwa tentang ilmu untuk menyerang lawan, ya, menyerang lawan, kultur Jawa, biasanya itu kalau orang itu mencari kesalahan orang lain, mencari kesalahan orang lain, itu adalah malah nggak disukai orang. Jadi seperti tadi malam berkaitan dengan pertahanan nasional, ini berkaitan dengan senjata, ya, yang mana Pak Prabowo ini sudah ahlinya di situ karena memang mereka adalah militer. Kalau orang sipil seperti kita ini kan tahunya membaca, tidak tahu praktek-praktek di lapangan, bagaimana suka dukanya, bagaimana mereka militer bekerja. Kita kan hanya tahu di layar kaca atau membaca. Tapi Pak Prabowo ini pelaku, tentu saja lebih paham daripada yang lain. Dan di situ ada Pak Prabowo ada nilai etika yang memang tidak dibuka, karena disebutkan bahwa pertahanan itu ada sakral. Yang dimaksud sakral itu memang ada rahasia-rahasia yang tidak boleh ditunjukkan kepada publik, karena ini menyangkut pusaka, ya, senjata, ya, yang tidak boleh ditunjukkan. Kan jelas kalau kita berperang kan masa ditunjukkan senjatanya. Kan kadang-kadang ada yang disembunyikan, ada yang ditunjukkan. Nah, yang disembunyikan ini adalah senjata-senjata strategis, ya. Ya, istilahnya pamungkas lah. Ini yang tidak dibuka. Makanya Pak Prabowo tidak bisa lolos untuk menyampaikan rahasia-rahasia negara, karena ini berkaitan dengan rahasia negara dan keamanan negara, sehingga ambisi tidak boleh mengalahkan pertahanan negara. Nah, tadi kembali pada tentang kultur Jawa. Seorang yang mau mencalonkan, ya, di mana saja, apabila mencari kesalahan musuhnya, biasanya kurang peminat. Ya, ingat tahun 2014 Pak Jokowi dibully, diserang, ya, ternyata juga menang lawan Pak Prabowo. Pak Prabowo 2019 lawan Pak Jokowi, menyerang lagi Pak Jokowi, diserang terus. Karena pertahanan diserang terus, kelemahan-kelemahan semua diserang. Ternyata Pak Jokowi dicintai masyarakat. Nah, inilah kultur Jawa. Siapa yang diserang itu disukai masyarakat. Oleh karena itu memang kita harus pola-pola seperti Pak Anies ini pola-pola keliru menurut saya. Pola-pola keliru karena apa? Menyerang. Ya, buatlah santun, ya, rangkullah semua, dan perubahan-perubahan apa yang jelas, tapi tidak menyerang. Nah, kalau menyerang justru tidak dapat suara. Nah, itulah kultur Jawa memang begitu. Siapa yang diserang dengan kalimat-kalimat yang memojokkan mereka, justru tidak dipilih.
Ini kultur Jawa memang seperti ini kultur Jawa. Dan di desa-desa kepala desa yang tidak seberapa salah, misalkan tidak fatal, diserang, ya mesti yang nyerang dikalah. Kecuali kalau korupsi ya itu beda lagi. Tapi kalau mencari-mencari itu beda, ya. Saya kira itulah pendapat masyarakat umum ya. Kita masyarakat bawah, paling di dasar angka rumput memahami, melihat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.